Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan aku akan pakai request dari subscriber ya. Jadi ada request di Instagram, aku akan bacakan requestnya. Kak, kapan-kapan kalau kakak ada waktu luang mau request tentang perkembangan kebangkitan spiritual, Kak. Tiap lihat video kakak selalu ngerasa pas aja gitu sama situasi aku gitu ya. Itu requestnya soal kebangkitan spiritual. Oke, nah waktu aku tanya lagi, maksudnya sharing tentang kebangkitan spiritual atau bentuknya pilih kartu. Terus dijawab pilih kartu. Oke, karena kalau sekedar sharing kebangkitan spiritual sebenarnya sudah banyak ya. Bisa dicari di Google ya, bahkan yang share di YouTube juga banyak, jadi juga bisa ditonton gitu kan. Kali ini aku akan coba buat pilih kartu tentang kebangkitan spiritual ya. Jadi kira-kira kalian apakah sudah melalui ini? Kalian sedang berada di fase mana ya? Kita akan coba lihat apa pesan yang terbuka di sini untuk kalian. Oke, tapi ingat ini adalah general reading ya. Jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua yang menonton karena ini energinya kolektif. Berusaha menjangkau energi banyak orang tetapi tidak mungkin bisa menjangkau semuanya ya. Jadi kalau ini bukan situasi kalian ya udah skip aja. Tidak mungkin juga semua situasi diangkat di video yang terbatas ini gitu ya. Oke, jadi ingat sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Bijaksana dan cerdas dalam menyikapi general reading seperti ini ya. Oke, di sini ada 3 pilihan. Jadi kira-kira soal kebangkitan spiritual kalian ya. Kalian pilih saja 3 pilihan yang ada di sini ya. Mungkin kalian bisa fokus soal situasi kalian ya. Dan kalian fokus pada kebangkitan spiritual itu gitu ya. Maksudnya fokus aja dengan pertanyaannya gitu ya. Kebangkitan spiritual, apakah kalian sudah melalui itu dan kalian berada di fase mana kayak gitu ya. Bisa fokus sama pertanyaannya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Kira-kira kalau kalian relax ya mendengarkan intuisi kalian, kalian terpanggil memilih yang mana? Pilih saja itu, bisa jadi ada pesan untuk kalian di situ ya. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Biasanya aku sediakan timestamp-nya di situ ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Hai grup 1 buat kalian yang memilih Seven of Cups. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ada Libra, ada Pisces, ada Virgo, ada Aries, ada Cancer, ada Leo, ada Capricorn ya. Oke, grup 1. Soal kebangkitan spiritual, perkembangan dari kebangkitan spiritual ya. Kalau dari sudut pandang aku, grup 1 ini sudah melalui masa berat. Kemungkinan sudah bangkit secara spiritual ya, sudah mengalami kebangkitan spiritual. Itu yang aku lihat di sini dari sudut pandang aku ya. Jadi grup 1 ini sudah melalui masa-masa tidak bahagia, kosong, hampa ya. Lalu berusaha mencerna apa yang terjadi, apa yang mereka lalui, apa yang harus mereka jalani itu sudah selesai dengan itu gitu loh. Ya, mungkin dulu mereka berusaha memahami kenapa mereka melalui hal itu semua gitu ya. Apa alasannya? Kenapa harus mereka gitu? Ya, mungkin dulu mereka bertanya-tanya ya, mencari tujuan hidup. Intinya mencari makna hidup gitu loh ya. Berusaha kayak memahami kenapa kok mengalami itu. Nah, memahaminya ini nggak gampang gitu ya. Untuk memahami itu harus ke step selanjutnya ya. Untuk memahami itu kan step selanjutnya. Nah, untuk memahami harus menerima dulu memang ya. Itu yang aku bilang tidak mudah.
Dan menerima ini tidak semudah berbicara, tidak semudah membalikan telapak tangan ya untuk menerima apa yang terjadi. Mungkin sebelum mereka bisa menerima itu semua, mereka kayak masih konflik dengan dirinya ya, konflik batin gitu loh. Ya tadi seperti yang gue bilang, bertanya-tanya kenapa gue harus mengalami ini, kenapa semua ini harus gue jalani gitu loh, kenapa. Muncul banyak pertanyaan, masih banyak konflik dalam hidupnya gitu ya. Nah itu di fase itu kalau menurut aku mereka memang belum bisa menerima apa yang terjadi yang terjadi pada hidupnya gitu loh. Ya mereka belum bisa menerima itu, dan nggak apa-apa, semua butuh proses gitu kan, nggak bisa dipaksakan, semua itu butuh proses ya. Seiring berjalannya waktu, oke. Kata lainnya adalah mereka belum bisa berdamai, dan seperti yang aku bilang, berdamai atau menerima apa yang terjadi itu butuh proses, tidak mudah memang, betul, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu kan, sama kayak healing ya. Jadi ya seiring berjalannya waktu gitu kan, aku melihat grup 1 ini adalah orang yang progresif, pikirannya progresif ya. Bukan berarti orang yang progresif itu ya, yang pikirannya baik ya, positif seperti ini, tidak pernah down ya, tidak pernah nggak ada minusnya, enggak juga gitu loh. Mereka juga manusia dan mereka juga pernah merasa jatuh ya kan, dan berusaha bangkit gitu lah ya intinya. Aku bisa bilang cukup progresif karena ya itu tadi, akhirnya mereka bisa berdamai dengan itu gitu loh, di waktu yang jelas gitu. Di waktu yang jelas maksudnya gini, tidak semua orang itu perkembangannya bisa progresif loh ya. Ada orang yang terus kayak menabrak tembok gitu, dan mereka nggak sadar mereka sedang menabrak tembok. Jadi dari kapan sampai kapan mereka terus mengalami hal itu, terus terjebak pada circumstances itu gitu ya, pemikiran itu. Jadi susah memang ya kalau dari pikirannya mereka masih terbelenggu di situ, ya mereka berputar-putar aja di situ gitu loh. Nah aku melihatnya di sini grup 1 itu cukup progresif. Semua butuh waktu jelas, begitupun grup 1 gitu kan. Tetapi mereka lebih terlihat pasti gitu loh langkahnya. Ya, waktu untuk berkabungnya berapa lama, waktu untuk berkonflik dengan dirinya berapa lama, itu masih terlihat mereka bisa mengakhiri itu gitu loh, dan bisa belajar ya cukup cepat lah ya gitu. Itu yang maksud aku cukup progresif lah ya. Jadi kembali lagi ya sama yang tadi, seiring berjalannya waktu akhirnya mereka bisa berdamai dengan hal itu. Mereka kan orang-orang yang berusaha mencari makna. Itu ya mungkin itu bisa jadi tipikal orang yang cukup progresif ya. Mereka berusaha mencari makna gitu ya. Tidak hanya apa yang terjadi ya berlalu, tapi mereka nggak paham kenapa itu terjadi, apa pelajarannya, sehingga ya mungkin ya ini dari sudut pandang aku, mereka tidak membawa perubahan yang cukup signifikan di hidupnya gitu loh. Mereka menggampangkan itu gitu. Jadi ini kembali ke mindset orang sih ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini pada akhirnya mereka sudah berdamai dengan itu gitu kan. Walaupun waktunya ya gimana ya, ini tergantung apa yang dihadapi sih ya. Lama sebentar itu relatif ya, tapi untuk orang bisa berkembang seperti itu jelas hitungannya nggak bulan juga gitu, bisa tahunan gitu kan, ya kan. Antara coba deh bedakan ya, 10 tahun lalu kita pemikirannya seperti apa gitu ya, 5 tahun lalu kita pemikirannya seperti apa gitu, ada perubahan. Kalau aku lihat sih pasti ada perubahan ya, walaupun mungkin ada orang yang bisa membawa perubahan yang signifikan, tapi ada orang yang cenderung stagnan gitu, tapi tetaplah ada perubahan pemikiran di situ kayak gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ya itu ya, setelah ya udah lah ya, maksudnya mereka bisa menerima apa yang terjadi gitu ya. Dalam pemikirannya gini, mungkin ini mungkin ini memang harus gue lalui gitu.
Kemudian ada pemikiran seperti ini juga. Mungkin dengan gue melalui apa yang gue lalui kemarin gitu kan, gue bisa jadi sosok yang seperti ini, kayak gitu. Bisa berada di tahap seperti ini. Oh gitu ya. Oh oke. Terus mereka paham dengan spiritual awakening. Mereka paham dengan kebangkitan spiritual itu. Mereka jadi lebih mudah untuk membuka dirinya gitu loh. Sebelumnya mungkin rasanya untuk membuka pintu di hatinya itu susah banget gitu loh untuk menerima itu semua. Tetapi begitu paham dengan istilah-istilah ini, istilah-istilah spiritual ini, mereka entah bagaimana semesta itu menggiring mereka untuk bertemu dengan info-info ini gitu loh ya, istilah ini. Nah, di situ mereka lebih relatif effortless, relatif tidak sulit untuk membuka lagi diri mereka menerima itu semua. Nah, di situ lebih progresif lagi mereka untuk berkembang pikirannya. Itu yang kuliah di sini ya. Jadi mereka sudah melalui itu gitu ya. Mencari makna sudah selesai, mencari makna tapi nggak ketemu itu sudah dilalui ya. Kemudian akhirnya mereka mulai let it be gitu ya, menerima. Oke. Disitulah progresnya cukup terlihat gitu ya. Begitu sudah menerima, membuka, oh berarti mereka membuka kesempatan hal-hal baik itu masuk ke hidup mereka gitu loh. Oke. Itu sudah dilalui. Mereka juga mungkin sudah melalui yang namanya mungkin mereka juga, grup 1 ini juga sudah pernah melalui atau berada di pemikiran gue tidak bisa mengandalkan siapapun itu di luar sana. Mungkin dulu mereka kenal sama yang namanya teman-teman gitu kan, sampai mereka berada di fase gue juga tidak bisa mengandalkan siapapun itu, teman atau siapapun itu nggak bisa. Gue hanya bisa mengandalkan diri gue gitu ya. Di saat itu mereka kayaknya sudah sudah cukup merdeka dari rasa kesepian. Kelihatannya mereka kesepian, kelihatannya mereka sendiri. Tapi apakah iya mereka kesepian? Yang tahu hanya mereka sendiri di dalam hatinya. Orang bisa kesepian di tempat yang ramai. Orang bisa merasa tidak sepi di saat mereka sendiri. Justru itu quality time untuk ya dirinya gitu loh ya. Jadi di saat mereka sudah sadar, oh gue nggak bisa mengandalkan orang gitu loh ya. Di saat itu mereka sudah melepaskan diri sama kebergantungan ya, rasa tergantung sama siapapun itu gitu loh ya, dan lebih meningkatkan kemampuan dirinya gitu loh, mengandalkan dirinya. Dan di saat itu juga akhirnya mereka karena terbiasa mengandalkan dirinya, mereka bisa meningkatkan kemampuannya gitulah ya. Oke. Nah, itu ya, lama-lama akhirnya mereka nyaman dengan diri mereka, lebih mencintai diri mereka gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, saat mereka sudah lebih paham soal self love ya, cinta pada dirinya gitu ya. Ya kalau cuman sekedar istilah self love, cinta sama diri kita, itu udah sering dan udah dari zaman kapan itu ada gitu loh. Tapi apakah orang itu benar-benar tahu arti itu seperti apa gitu? Ya kan, orang bisa bicara self love dari usia kapan gitu loh. Tapi apakah mereka paham self love itu seperti apa? Nah, itu butuh proses. Di saat itu aku melihat intinya mereka sudah melalui fase itu, paham soal self love ya. Mereka lebih mencintai dirinya. Di saat itu mereka nggak merasa kesepian sebenarnya ya. Mereka justru menikmati waktu di mana mereka sendiri untuk lebih mengenal diri mereka. Oke? Di saat itu mereka sudah lebih mudah bahagia ya. Jadi mereka sudah melalui masa-masa itu sih kalau aku lihat ya. Dan intinya di sini mereka sudah cukup merdeka kalau aku lihat ya. Jadi masa berat sudah dilalui ya. Kemudian mereka cukup stabil secara spiritual, mereka lebih mudah bahagia, mereka tidak merasa kesepian, mereka sudah menurunkan ketergantungan atau rasa ketergantungan sama siapapun ya. Dan mereka sudah lebih rileks dalam menjalani hidup. Itu yang aku lihat di grup 1. Mereka sudah
sudah berada di titik itulah intinya ya. Oke, jadi mereka sudah mendapatkan jawaban ketika mereka sudah berdamai dengan situasi, dengan hidup mereka lah ya, dengan apapun yang pernah terjadi di hidup mereka. Mereka sudah mendapatkan jawaban itu, ya oke gitu ya. Kemudian soal perkembangan spiritual ya, jadi kemudian ya terlihat perkembangan spiritualnya lebih progresif lagi gitu loh. Begitu mereka sudah melangkah di fase itu ya, udah fase yang belakang ini udah selesai gitu kan, kayaknya itu kelihatan lebih cepat gitu loh mereka berkembangnya secara spiritual. Jadi lamanya itu di awal-awal kalau aku lihat di sini. Lamanya di awal. Hitungannya tahunan memang ya. Lamanya itu sorry banget ya, lamanya itu diproses berdamai dengan situasi memang ya. Karena begitu itu sudah selesai, secara spiritual mereka cukup progresif banget gitu ya, kemampuannya, perkembangannya itu terlihat cepat, relatif cepat gitu ya. Jadi sudah berada di fase itu, kelihatan lebih spiritual orangnya. Walaupun gini ya, kalau ngomongin spiritual itu tentang apa yang mereka rasakan, bukan kayak berusaha menunjukkan gue spiritual. Beda sama religius ya. Gitu deh intinya. Intinya kalau orang itu spiritual, dia nggak harus menunjukkan atau nggak harus apa ya, kayak promosi gitu loh ya, atau branding gue sudah spiritual, gue sangat spiritual. Itu enggak ya, orang yang spiritual tidak seperti itu gitu. Kalau seperti itu kemungkinan dia tidak sespiritual itu kemungkinan ya. Justru orang yang spiritual itu mereka selalu sadar bahwa mereka memang harus terus belajar ya. Jadi tidak ada alasan merasa lebih dari yang lain, terutama lebih spiritual itu enggak. Orang yang spiritual tidak seperti itu. Kalau mereka seperti itu, saya meragukan sisi spiritualnya sih sebenarnya. Ya, kemudian mereka juga tidak merasa di bawah orang lain gitu loh, dan mereka menjadi diri mereka sendiri. Seperti itu ya, itu yang aku lihat di sini. Sorry, itu sudut pandang aku soal spiritual ya. Dan itu sudut pandang aku soal apa yang sudah dilalui grup 1 dalam proses kebangkitan spiritual ya. Jadi di luar terlihat santai, biasa saja, tapi di dalam diri mereka itu sudah apa ya, kayak memahami banyak makna ya. Itu tadi yang aku bilang lebih spiritual. Oke. Nah, yang aku lihat di sini ya, ini adalah masa depan yang cerah cerah. Ini bukan sugar coating ya. Ini yang aku lihat di sini. Yang aku lihat di sini seperti itu ya. Jadi, kalau kalian grup 1, ini kalau kalian resonate dengan fase ini ya. Kalau kalian grup 1 merasa, oh gue masih biasa-biasa aja dalam hidup ini, it's okay. Ya, nggak ada masalah. Yang penting kalian sudah merasa lebih merdeka dan lebih bahagia secara spiritual. Oke? Karena ini cuman tidak lama menurut aku ya. Ini kalian karena sudah terbebas ya. Terbebas dari rasa sakit itu. Gitulah ya. Jadi ini cuman masalah waktu yang menurut aku tidak terlalu lama atau tidak lama. Ini relatif sekali sih sebenarnya kalau ngomongin lama tidaknya dan masalah waktu ya. Cuman aku melihatnya di sini udah kelihatan sih ya soal hal besar di depan sana untuk kalian gitu loh. Kalian hanya tinggal melangkah aja dan menunggu waktunya gitu loh. Ya gitu deh. Pokoknya tinggal melangkah biasa aja gitu. Melangkah biasa aja. Kemungkinan kalian bisa memanifestasikan apa yang pernah kalian inginkan. Jadi mungkin saja grup 1 itu berada di fase gini. Sudah melupakan obsesinya dulu ya. Dia sudah, oh gue udah merasa cukup dengan hidup gue gitu ya. Ini nggak berbicara ambisius ya. Maksudnya memang terlihatnya mereka sudah nggak ambisius gitu loh. Tapi mereka lebih bahagia dalam hidupnya gitu ya. Justru apa yang pernah
mereka harapkan banget ya, berkat itu yang mereka harapkan banget dulu banget gitu loh, tapi mungkin saat mereka menunggu itu tidak datang-datang gitu loh ya. Nah justru di saat mereka sudah melupakan itu dan sudah fokus sama hidupnya, nyaman dengan mindsetnya yang sekarang, dengan hidupnya itu ya kan, itu justru datang gitu ya. Jadi kalau merasa masih biasa-biasa saja, aku melihat ini coming soon ya, akan datang hal yang besar sebenarnya di hidup kalian. Ini soal sesuatu yang baik ya dalam karir dan kehidupan ya. Kehidupan itu maksudnya bisa keluarga ya. Seperti itulah intinya. Secara umum hidup kalian bisa berubah cukup signifikan kalau aku lihat di sini ya. Di situ ada Ten of Cups ya, ada Queen of Wands, ada King of Wands. Jadi sebenarnya cukup signifikan dan mungkin kalian membawa misi yang lumayan besar atau intinya nggak bisa dianggap enteng gitu loh. Kalian membawa sesuatu yang mungkin nanti akan kalian bagi gitu ya. Jadi ya sebut saja misi gitu ya. Oke, jadi ya gitu sih. Ten of Cups di situ kayaknya happy banget gitu loh. Di sini pun ada kartu ini. Jadi udah jelas sih kalian bisa lebih bahagia lagi ke depannya. Oke. Jadi ini fasenya fase menunggu aja kesuksesan dalam hidup kalian sih. Itu yang kulihat di sini ya. Fase itu ya. Jadi sudah cukup spiritual, tinggal apa ya? Apa yang diam-diam kalian manifestasikan itu hadir di hidup kalian gitu. Kalau aku lihat di sini kalian orang yang cukup berani. Kalian orang yang berani nggak? Karena kalau aku lihat di sini kalian orang yang cukup berani loh. Ya, kalau kalian orang yang cukup berani, bisa jadi ini grup kalian gitu. Karena ini orang-orang yang cukup berani mengambil resiko, tidak takut sama masalah di hidupnya lagi gitu. Pemikirannya udah beda sih sebenarnya. Bukan takut masalah itu datang, biasa aja dan kayak passionate aja menjalani hidupnya gitu ya. Kemudian orang di sini, grup ini kalau aku lihat cukup intuitif, jadinya lebih intuitif ya. Mereka lebih apa ya? Lebih kuat sisi empatnya gitu ya. Memang jadinya terlihat sensitif gitu. Itu sih. Ya gitu, itu yang kulihat di sini ya. Lebih sensitif, empat, intuitif gitu ya. Rasa kasih sayangnya itu besar gitu. Compassionnya itu cukup kuat di sini ya. Kedepannya aku melihat apa ya ini bahasanya, perkembangan hidup yang cukup signifikan gitu ya. Ekspansi dalam hidup kalian. Oke, dan kalau aku lihat di sini kalian ini punya energi healing. Kan tadi aku udah bilang, kalian punya sisi empat yang cukup kuat. Dan bisa jadi kalian itu membawa energi healing. Kalian bisa cukup memahami orang, ya, memberikan kekuatan atau energi positif, menyalurkan energi positif itu ke orang tersebut dan itu bisa dirasakan sama orang tersebut. Hanya dengan berbicara sama mereka, menghadapi mereka, kalian udah bisa memancarkan energi itu, energi yang mereka butuhkan itu. Jadi ya ada healing energinya memang di sini ya. Oke, kita langsung saja menuju ke Life as We Know It Oracle ya, Oracle Cards yang aku buat ya. Tadi aku sudah bilang ya bahwa situasi hidup kalian maksudnya situasi di rumah gitu, soal keluarga itu ada perubahan ya. Pokoknya ke depannya kalian itu ini ada kaitannya sama keluarga ya, sama rumah pokoknya ya. Jadi kalian bisa membangun itu. Misalkan kalian dulunya broken home gitu ya, broken home. Kedepannya aku melihat ada situasi yang berubah di situ. Mungkin saja di situ kan ada Ten of Cups. Kalian bisa membangun rumah yang menyenangkan, hangat, sweet ya, manis gitu ya, kayak gitu deh. Kayak rumah permen mungkin ya, manis gitu ya. Jadi
ada sesuatu yang berubah jelas, signifikan ya dari situasi hidup kalian itu ya, dan ada kaitannya sama rumah gitu. Tapi ya ngomong-ngomong soal rumah, kita mau kerja kemanapun ya, keluar kemanapun, kita akan kembali ke rumah ya. Ya intinya rumah yang kalian bangun ini jauh lebih baik gitu loh. Ini bukan soal material atau konstruksinya aja, tapi kalian bisa membangun kehidupan rumah yang jauh lebih baik dari yang pernah kalian punya dulu gitu loh. Ya, itu yang aku bilang perubahan signifikan dalam hidup kalian. Apalagi yang kalian pilih di situ Seven of Cups ya. Di sini pun ada Seven of Cups. Di saat kalian sudah berada di energi Queen of Wands ini ya, cukup powerful ya. Kalian sudah bebas dari itu semua. Kalian jadi lebih ya gitu deh, lebih oke, kece gitu kan. Banyak sekali kesempatan atau opportunity yang datang atau kalian lihat gitu loh, atau bahkan menghampiri kalian. Nah, kalau kalian merasa belum melihat itu, bisa jadi coming soon. Aku melihat kalian bisa mendapatkan tawaran-tawaran itu. Pokoknya banyak pintu yang terbuka untuk kalian ya, di saat kalian sudah berada di Queen of Wands ini gitu ya. Oke, langsung saja kita ke Life as We Know It Oracle ya. Di sini ya, di bottom of the deck-nya ya. Kita tidak bisa memilih ya, apa ya, situasi di luar ya. Maksudnya hidup kita, sorry. Oke, maksudnya gini, hidup kita itu harus, aku ulang ya. Kita nggak bisa memilih hal-hal yang di luar itu gitu loh. Apa yang menghampiri kita. Kadang kita kan nggak bisa benar-benar mengatur itu semua gitu ya. Apapun yang terjadi di luar itu nggak selalu bisa kita atur gitu loh ya, dan ya itu jelas gitu loh. Tetapi kita bisa memilih kita harus merespon itu dengan apa gitu loh ya. Jadi badai, tidak semua badai bisa kita atur. Badai ya datang aja gitu kan ya, external circumstances itu gitu loh yang tidak sepenuhnya bisa kita atur gitu. Tetapi kita punya pilihan, kita tetap punya andil, kita mau merespon itu bagaimana, kita mau menyikapi itu bagaimana gitu ya. Jadi ya kayak gitu, apakah kita mau membiarkan diri tergulung-gulung di badai itu, atau kita memilih menggunakan trik kita untuk menghadapi badai itu sehingga kita nggak menjadi korban badai itu gitu, sampai badai itu berlalu sendiri ya, kira-kira seperti itu ya. Dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya karena itulah jalan keluar ya. Nah, ini aku bilang tadi, kalian mungkin dulu pernah punya ambisi ya, kalian cukup ambisius, kalian ingin meraih berkat itu, tapi kalian terus berlari kok nggak kelihatan. Kenapa itu tidak terjadi di hidup kalian? Kenapa itu tidak termanifestasikan gitu kan? Mungkin dulu seperti itu ya, tetapi justru di saat kalian sudah nyaman dengan diri kalian, hidup kalian, karena mindset kalian itu ya, karena ini nggak berbicara nyaman dalam arti soal materi, uang gitu, enggak, tapi mindset ya. Saat kalian sudah enjoy ya, kalian fokus sama sisi spiritual itulah ya, gitu kan, bagaimana kalian bisa lebih happy, menjalani hidup lebih positif gitu kan. Justru apa yang pernah menjadi ambisi kalian itu datang aja gitu ya. Jadi saat kebahagiaan itu dicari, seseorang seperti tidak menemukannya. Ya mungkin orang ini melihat kebahagiaan itu destinasi, dia mencari-cari, tapi kenapa dia seperti tidak menemukan itu, dan kapan dia akhirnya bisa bahagia gitu loh. Kapan gue bahagia? Apa yang gue cari nggak ketemu-ketemu gitu loh. Gitu kan. Padahal kebahagiaan itu bisa datang dengan melakukan hal yang disukai, menyalurkan passion pada hal positif, ya kan? Seorang bukan hanya bahagia tapi merasa lebih hidup karena melihat kualitas dari hal yang dilakukannya gitu. Jadi justru di saat kalian fokus sama diri kalian gitu kan, kalian ternyata gue udah happy ya dengan seperti ini gitu kan. Ya udah gitu kan, tiba-tiba apa yang pernah kalian kejar itu datang gitu. Itu yang aku bilang Ten of Cups di situ ya. Di sini bahkan iya di sini, ya ampun, please deh, kalian itu punya Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Ten of Cups
Ten of Pentacles, Queen of Wands, King of Wands ya. Jadi udah jelas, ini seperti yang aku bilang tadi bahwa ada hal besar banget di depan kalian. Kalau kalian belum merasakan itu, coming soon. Kalau kalian kalau yang kalian rasakan baru sedikit gitu loh ya. Ini masih ada hal besar lagi di depan gitu ya. Masih apa ya, lebih besar lagi lah intinya ya aku lihat ya. Yang aku lihat itu kedepannya masih jauh banget. Kalau kalian nonton ini kemungkinan kalian belum maksimal sih memang. Sorry, bukan soal spiritual awakening-nya ya, tapi pencapaian itu tadi loh yang Ten of Cups, Ten of Pentacles dalam kesuksesan gitu ya. Mungkin belum maksimal tapi kalian sudah happy gitu ya. Kedepannya masih lebih jauh lagi kesuksesan itu ya, yang akan hadir di hidup kalian. Kebahagiaan, happiness ya. Ten of Cups, Ten of Pentacles, kalian udah sukses ini ya ke depannya. Sorry, yang ini dulu aja deh. Dari bawah ya. Yang aku bilang juga apa? Kalian sudah melalui fase ini ya. Fase merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain. Orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Itulah kenapa di sini ada Queen of Wands ya. Di sini ada Queen of Wands dan di sini ada Seven of Cups. Maaf guys, aku lanjutkan lagi ya. Jadi di sini ada good energy ya. Nah, di sini ada Queen of Wands. Ini menjelaskan Queen of Wands ya. Di saat sudah menjadi Queen of Wands, mereka sudah melalui ini gitu loh. Jadi tampak menarik di mata orang lain, pancaran energinya kayak gitu ya, kira-kira. Oke? Selanjutnya, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ya, masuk ke dalam dirimu gitu ya. Jadi apapun luka yang sudah kalian alami di masa lalu gitu kan, saat ini terlihat ya. Bukan berarti kita berharap orang terluka, enggak. Cuman maksudnya ya kayak blessing in disguise gitulah ya. Kita berusaha melihat sisi baiknya sih sebenarnya ya. Jadi dari luka-luka yang pernah terjadi ya di masa lalu gitu kan, saat ini mungkin kalian bisa memahami apa ya, makna itu gitu loh ya, atau kalian bisa melihat apa ya, hikmah dari luka-luka itu gitu ya. Hikmahnya kalian bisa menjadi seperti ini. Kalian bisa sadar gitu ya secara spiritual, kalian pernah merasakan sakit, kalian tahu apa itu kebahagiaan saat ini, kalian tahu bagaimana bangkit ya kan, kalian bisa mengapresiasi usaha untuk bangkit itu gitu loh. Jadi kalian bisa mengapresiasi usaha-usaha itu, kebahagiaan-kebahagiaan kecil itu gitu loh. Setelah melalui hal yang panjang dan mungkin berat di masa lalu ya. Luka bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita, seperti yang aku bilang tadi. Itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah sembuh lebih menguatkan seseorang. Seseorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain. Seperti yang aku bilang, kalian lebih empat ya. Sisi empatnya lebih kuat ya. Jadinya terlihat lebih sensitif memang ya. Ya seperti itu. Tapi juga lebih peduli ya pada akhirnya gitu. Sisi nggak enaknya mungkin ya kita bisa sensitif untuk bisa merasakan orang lain, tetapi sensitif juga kalau ada gesekan gitu ya, gesekan atau energi yang nggak enak itu kita sensitif banget bisa merasakan itu gitu loh. Hal-hal negatif yang atau motif negatif ya dari orang lain gitu kan, kita bisa mudah merasakan itu. Jadi mudah terluka sih memang. Cuman orang yang sensitif itu biasanya lebih peduli gitu. Nah ini kaitannya dari oracle sebelumnya ya. Luka-luka gitulah kira-kira, luka-luka ya. Hati yang paling kuat itu memiliki banyak bekas luka.
Ya, jadi dari orang-orang yang kuat, kita melihat orang-orang yang kuat gitu kan. Ya mungkin salah satunya grup 1 gitu kan. Di balik kekuatan mereka, kebesaran hati mereka, kekuatan diri mereka, kekuatan hati mereka gitu ya. Di balik itu banyak sekali sebenarnya goresan-goresan ya, sisa-sisa luka itu, bekas-bekas luka itu yang menguatkan mereka gitu ya. Pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu. Oke? Baik, itu saja untuk grup 1. Good luck buat kalian karena kalian tinggal menuai hal baiknya sebenarnya ya. Ya, hal baik itu berupa kesuksesan besar, kebahagiaan ya. Kesuksesan dalam hidup sih sebenarnya, bukan pekerjaan aja tapi dalam hidup. Misalkan kalian sukses membangun rumah, membangun keluarga, sukses membangun hidup kalian lebih bahagia kayak gitu, bukan hanya sekedar materi saja gitu ya. Good luck, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1.